Biar saya jawab kamu ya. Padahal martabak itu made in China. For your information, makanan-makanan yang ada di Indonesia, dulu sebelum jadi Indonesia, negara kita itu adalah Nusantara, ya, yang terdiri dari negara-negara kecil atau kerajaan-kerajaan kecil. Nah, kemudian datanglah dinasti-dinasti Tiongkok masuk ke Indonesia, ke Nusantara. Waktu itu mereka memperkenalkan berbagai macam budaya mereka. Akhirnya beralkulturasilah ke budaya kita juga. Nah, kemudian termasuk makanannya. Martabak nggak bisa diklaim oleh Tiongkok itu adalah made in China. Karena apa? Ketika sudah beralkulturasi atau dimodifikasi oleh orang Indonesia, itu sudah siap milik orang Indonesia. Paham maksud saya? Karena apa? Itu sudah diolah beda dengan apa yang ada di Tiongkok. Di Tiongkok sendiri saya itu jarang nemuin ada martabak kayak yang di Indonesia. Itu lebih tepatnya. Bahkan orang Tiongkok sendiri bingung ini apaan. Karena martabak yang ada di Indonesia itu sudah beda, teksturnya, terus cara masaknya juga beda. Tidak sama kayak yang di Tiongkok gitu loh. Di sini tuh semua rata-rata, apalagi makanan dari utara itu hambar. Sedangkan di kita, kalau yang di kita itu lebih identik dengan masakan-masakan dari Cina Selatan. Yang rasanya itu lebih klop dengan lidah kita orang Indonesia. Nah sama kayak kimchi. Kenapa orang Korea itu marah dengan Tiongkok? Karena merasa bahwa itu adalah made in China juga, kimchi itu. Ya nggak bisa diklaim, Tiongkok nggak bisa mengklaim itu. Karena apa? Ketika sudah beralkulturasi masuk ke suatu negara, kemudian dimodifikasi oleh negara tersebut, orang-orang di negara tersebut, dan itu menjadi identitas negaranya, ya sudah. Lepaskan, itu nggak bisa dibuat pakai jadi made in China. Ya itu made in Korea, kimchi itu. Ya begitulah. Nah sama kayak pattern atau batik. Batik yang di Indonesia itu identikal dengan Nusantara. Nggak, sangat berbeda sekali motifnya dengan apa yang ada di Mesir. Kalau di Mesir dulu itu patternnya itu khusus untuk para raja-raja yang sudah meninggal dunia, kemudian digunakan untuk kain penutup, ya. Dan itu coraknya itu hanya simple, nggak seperti batik seperti kita ya. Batik di Indonesia itu lebih rumit dibandingkan batiknya Mesir, batiknya Tiongkok, batiknya Jepang. Indonesia itu lebih delicate, oke? Lebih memiliki makna yang dimana orang negara lain itu nggak bisa copy paste gitu loh, ngerti nggak? Punya tekniknya sendiri. Setiap batik yang ditulis itu ada maknanya, nggak sembarangan orang mampu mencerna atau mengartikan apa yang ditulis dalam lukisan-lukisan batik kita. Hanya orang Indonesia yang tahu. Itu bedanya. Walaupun yang namanya kain pattern atau kain batik itu dikenal di berbagai negara di Asia. Ya, Jepang ada, India ada, tapi itu sangat beda sekali motifnya dengan yang ada di Indonesia. Itu sebabnya kenapa batik kita itu masuk UNESCO, karena ya itu ketertarikan dari setiap trik-triknya dalam menciptakan batik ini sendiri itu unik gitu loh, beda dengan negara lain. Ya itu sebabnya kenapa nggak bisa diklaim bahwa batik itu awalnya dari Mesir, batik itu dari Tiongkok, nggak bisa seperti itu. Indonesia sudah punya identitasnya sendiri. Batik sendiri itu dari bahasa Jawa, bukan dari bahasa Cina, bukan dari bahasa Jepang atau bahasa Mesir atau bahasa India, bukan, tapi dari Jawa. Di setiap negara mereka memiliki pattern motif ya, kain motif itu tidak namanya bukan batik, mereka punya nama sendiri-sendiri. Setiap negara punya namanya sendiri, ya. Harusnya batik itu nggak boleh dipinjam, nama ini nggak boleh dipinjam oleh negara lain, tapi ya sudahlah, karena dulunya banyak orang-orang dari Nusantara itu bermigrasi ke sana, bermigrasi ke sini, yang akhirnya menetap di sana, beranak pinak di sana, akhirnya kebudayaan kita tersebar, ya sudah, it's okay. Itu sebabnya kenapa UNESCO itu menetapkan Indonesia sebagai pemilik batik. Karena memang originnya itu dari Indonesia. Jadi budaya yang sudah beralkulturasi dan sudah dimodifikasi oleh suatu negara atau suatu bangsa itu nggak bisa diklaim pure punya negara ini. Nggak bisa.